Hai hai hai, apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Abdurrahman Azahari MPD dan Rosa Sugianto MPD. Hai hai hai, apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini sebelum kita lanjutkan ke materi lebih inti, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Esther Lina B. Regar SPD, M. Aziz Kurniawan SPD, Meiti Melita Dewi SPD, dan saya sendiri Mia Maharani Prawesti SPD. Silahkan menonton. Sebelum kita lanjutkan ke materi lebih inti, izinkan saya untuk memperkenalkan. Materi yang pertama yaitu pembelajaran langsung. Menurut Arens Trianto tahun 2007 halaman 29, model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Adapun pembelajaran langsung menurut Kardi dan Nur Trianto tahun 2009 adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, mempunyai 5 langkah dalam pelaksanaannya, yaitu menyiapkan siswa menerima pembelajaran, demonstrasi, pelatihan terbimbing, umpan balik, dan pelatihan lanjut atau mandiri. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru, yang menekankan pada penugasan, konsep, atau perubahan tingkah laku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Adapun ciri-ciri pembelajaran langsung adalah yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pembelajaran pada siswa, termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Baik, di sini ada pembelajaran terbimbing atau guided teaching, di mana pembelajaran terbimbing adalah model pembelajaran di mana siswa menemukan dan menggunakan berbagai macam sumber-sumber informasi dan ide-ide untuk menambahkan pemahaman mereka tentang suatu masalah, topik atau isu menurut Fultau, Maniotes, dan Kaspari tahun 2007 halaman 2. Fultau menambahkan, jika inquiry dilaksanakan tanpa bimbingan, maka akan terjadi kekacauan, sehingga pembelajaran inquiry yang dilaksanakan bisa optimal dengan bimbingan dari instruktur atau guru yang diistilahkan dengan guided inquiry atau inquiry terbimbing. Pembelajaran terbimbing atau guided teaching merupakan ide konstruktivisme yang terfokus pada pembelajaran yang menyenangkan dan mengarahkan siswa pada cara berpikir yang berbeda. Proses pembelajaran dengan guided teaching biasanya dimulai oleh guru dengan mengajukan pertanyaan dan meminta siswa untuk menemukan solusi pertanyaan tersebut bersifat terbuka, dan siswa harus membangun pengetahuannya sendiri dari pengetahuan awal yang dimiliki. Guru membimbing siswa menemukan jawaban yang benar. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran terbimbing menurut Bignell, Holmes, dan Hoffman, Castronova tahun 2002, halaman 2 adalah 1. Yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Melalui eksplorasi dan pemecahan masalah, siswa dapat berperan aktif dalam menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua yaitu berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran penemuan, siswa didorong belajar dengan langkah mereka sendiri. Yang ketiga yaitu menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Yang pertama, kelebihan pembelajaran langsung menurut Majid tahun 2013 yaitu guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan kemampuan-kemampuan secara eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang keempat, menekankan kegiatan mendengarkan atau ceramah sehingga membantu siswa yang cocok belajar dengan cara ini.
Yang kedua ada kelebihan pembelajaran terbimbing menurut Suryo Subroto tahun 2009 halaman 185-186, yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan diri, kesiapan belajar, serta penugasan keterampilan dalam proses kognitifnya. Proses kognitif yang berjalan baik akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga pengetahuan yang didapatnya menjadi bermakna. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan semangat belajar peserta didik untuk belajar lebih giat. Yang terakhir, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing peserta didik. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Yang pertama, kekurangan pembelajaran langsung menurut Majid tahun 2013 yaitu sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan alam, tingkat pembelajaran, dan pemahaman, gaya belajar atau ketertarikan siswa. Yang kedua, sulit bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial dan interpersonalnya, karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif. Yang ketiga, karena guru memainkan peran pusat, kesuksesan pembelajaran tergantung pada guru saja. Yang terakhir, model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula, dan model pembelajaran langsung membatasi kesempatan untuk guru menampilkan banyak perilaku komunikasi positif. Adapun kekurangan pembelajaran terbimbing menurut Suryo Subroto tahun 2009 yaitu peserta didik harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Artinya, bahwa peserta didik harus mampu dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, tidak cocok digunakan untuk kelas yang gemuk. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik yang sudah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran gaya yang lama, maka tidak tertarik dengan metode ini. Yang terakhir, mengajar dengan metode discovery terbimbing akan dipandang sebagai sesuatu yang terlalu mementingkan pemerolehan pengetahuan dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan dan sebuah proses pembelajaran. Pertanyaan 1. Kegiatan mana yang sering Anda lakukan? A. Yaitu kegiatan pembelajaran langsung, atau B. Kegiatan pembelajaran terbimbing. Dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Kelompok kami sering menggunakan kegiatan B, yaitu pembelajaran terbimbing. Pada pembelajaran terbimbing ini, guru berusaha menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik belajar secara aktif dan mandiri. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kemudian, peserta didik dibimbing untuk menemukan sesuatu konsep atau teori, pemahaman, dan pemecahan masalah yang diberikan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, kegiatan kami mengambil yaitu kegiatan B, yang dimana kegiatan B ini cocok untuk karakteristik peserta didik di abad ke-21, karena peserta didik harus memiliki 5 aspek keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Jadi, pembelajaran yang mendukung karakteristik peserta didik abad ke-21 ini adalah pembelajaran terbimbing, karena melalui pembelajaran terbimbing ini berusaha menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik belajar secara aktif dan mandiri dalam menemukan suatu konsep atau teori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Proses penemuan tersebut membutuhkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing.
Pada kegiatan B atau kegiatan pembelajaran terbimbing ini terdapat heuristik yang merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi sesuai dengan konsep teori konstruktivisme di mana peserta didik mampu menemukan pengetahuannya sendiri serta sesuai dengan peserta didik abad ke-21. Berdasarkan hasil diskusi yang sudah dijelaskan pada saya dan teman-teman saya sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis inquiry terbimbing, siswa akan menjadi lebih kreatif karena siswa langsung bereksperimen di luar kelas dengan situasi nyata yang ada di dalam lingkungan sekolah. Selain itu, juga siswa akan berpikir lebih kritis dalam mengerjakan lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru. Demikian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain video. Demikian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain video. Demikian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya